Apakah kamu setuju dengan pepatah ini? Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, namun kadang juga di bawah. Memang benar, saat kita sedang merencanakan sesuatu, hidup terkadang tak berjalan semestinya. Wajar bila kamu merasa kecewa. Namun percayalah, ada dua hal sederhana yang akan membuatmu bangkit kembali dari rasa keterpurukan itu. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Fatihatus Saadah dari SMA Negeri 1 Guntur dan salam literasi. Pada kali ini kita akan bersama dalam sesi bedah buku bareng Tika. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang buku yang berjudul Survival Life Mental Seorang Survivor, karangan Azrul Wright yang diterbitkan oleh Metagraph pada Juni 2020 di Solo, dengan halaman sekitar 102 isi halaman utama. Berbicara tentang kehidupan, hal ini pasti tak akan jauh dari yang namanya tantangan. Saya sendiri pernah tidak setuju dengan pernyataan ini. Orang zaman sekarang enak, apa-apa gampang. Namun, ada harga yang harus kita bayar untuk itu semua. Misalnya, era ini kita dituntut untuk beradaptasi dengan pesatnya perkembangan dunia. Sayangnya, tidak semua orang mampu melakukannya. Oleh karenanya, kita punya dua hal sederhana yang menjadi bekal kita, yakni kebiasaan dan mentalitas. Lantas apa kaitannya dua hal tersebut? Perlu teman-teman ketahui, jika kebiasaan adalah cerminan dari mentalitas yang kita punya. Orang yang terbiasa mencoba hal baru, tentunya ia memiliki mentalitas berani dan tidak mudah putus asa. Karena ketika ia mudah berputus asa, ia pasti akan selesai di tengah perjalanan itu sendiri. Lantas kenapa saya memilih buku ini untuk diresensi? Sederhananya, saya tersadar dengan kalimat dalam buku ini yang berbunyi, keberanian adalah melakukan hal-hal yang kamu takutkan. Ternyata selama ini saya sudah banyak melakukan hal-hal yang saya takutkan. Dari inilah, saya mencoba untuk merangkul teman-teman yang masih ragu dengan hal baru yang akan teman-teman lakukan. Semoga teman-teman, dari buku yang akan saya resensi, teman-teman mampu mencoba hal baru tersebut. Biasanya, orang akan membayangkan pembahasan yang berat dengan halaman setebal tembok Cina saat membaca buku self-improvement ataupun pengembangan diri. Namun hal ini tidak berlaku bagi buku ini. Pembahasannya justru dijelaskan dengan lebih sederhana melalui kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan bentuk mentalitas survivor, bukan teori yang rumit. Hal inilah yang membuat buku ini cocok dibaca untuk pemula. Dalam bukunya, Azrul Wright menggunakan bahasa yang interaktif. Ia menyebutkan dirinya dengan nama Mas penulis untuk menjembatani dialog dengan pembaca sehingga tidak terkesan menggurui, bahkan pemilihan diksinya cenderung seperti obrolan sehari-hari. Nah teman-teman, menariknya lagi di tiap topik ada pertanyaan retoris yang siap membuat kita berpikir ulang. Apakah kita seorang survivor sejati? Ditambah ada beragam motivasi dari tokoh terkenal seperti Terelie, Nelson Mandela, dan sang penulis sendiri untuk membakar rasa semangat kita. Meskipun buku ini menarik, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan. Pertama, membahas kedalaman isi buku ini, contohnya pada bagian topik All Is Well, kita diceritakan tentang warga Finlandia yang memiliki ketenangan saat memukul mundur pasukan Uni Soviet dari negaranya. Alih-alih hanya memotivasi pembaca, alangkah baiknya penulis menjelaskan cara untuk mendapatkan ketenangan itu. Karena kita tahu sendiri bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang instan untuk diraih, melainkan butuh latihan setiap hari. Selanjutnya, narasi buku ini kebanyakan adalah hal-hal yang sudah sering dibahas pada umumnya. Dalam konteksnya, bukan lagi rahasia jika mentalitas dan kebiasaan disiplin adalah dua hal yang sering digaungkan jauh sebelum buku ini ditulis. Meski begitu, penulis telah menyampaikan dan menambahkan bumbu baru sehingga buku ini tetap relevan pada era ini. Memang tidak ada buku yang tidak bermanfaat, tapi semua kembali lagi pada kebutuhan pembacanya. Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus dalam menyoroti pentingnya peran mentalitas pada kehidupan manusia. Isinya lebih menjurus ke arah pengaplikasian sehari-hari dan bukan teori ilmiah, makanya hal ini sangat cocok banget untuk pemula. Buku ini layak banget dijadikan bacaan santai di akhir pekan, sekaligus jadi modal awal kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Nah sekarang, pilihan ada di tangan kamu. Apakah kamu akan memilih berjuang atau tetap berhenti di situ saja? Terima kasih telah menonton Sobat Literasi, salam literasi, dan sampai jumpa.